Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya perkuliahan ini adalah perkuliahan indirect atau secara tidak langsung. Dan yang untuk SE01 sebenarnya TTL kemarin udah ada ya sebagian materi yang menjelaskan mengenai motor listrik ya. Oke, cuma bedanya ini karena ini adalah materi konservasi, jadi kita akan mengulik lebih dalam sih sebenarnya aplikasi, penggunaan, dan detail lebih mendalam. Oke, sekarang saya turunkan ke bawah sedikit ya, ininya recordingnya biar lebih enak gitu ya. Let me try something new for you gitu ya. Oke, ini salah satunya saya full screen ya, training session energy equipment. Jadi sebenarnya ini materi udah ada ya. Kita ambil dari UNEP 2006. Kok lama banget Pak masih dipakai? Karena salah satunya ini biar sama sih panduannya gitu. Biar saya juga dapatnya dari dosen tandem gitu ya. Jadi tapi biasanya saya ngajarnya itu nggak pakai slide ya. Tapi karena dikasih, udah saya pakai gitu. Biasanya saya langsung praktek gitu, gambar lebih senang pakai tangan sih gitu. Oke, sebelumnya kita akan masuk di sini. Wow, kecepatan ya. Coba balik dulu. Window key. Oke, ini balik dulu ya. Ini saya nggak tahu nih, ada nggak ya pilihannya saya nih? Nggak ada ya sama sekali ya. Oke, jadi pelatihan ini sebenarnya motornya itu yang pertama pengenalan ya. Kalau misalnya kalian itu udah ngambil mata kuliah TTL, kalau kemarin udah dapat ya tentang rangkaian listrik AC, simpul AC dan lain-lainnya, rangkaian listrik DC sampai motor listrik ya, kemarin ada motor AC, motor DC ya. Setidaknya kalian udah dapat semester yang lalu. Ini sebenarnya hanya kuliah tambahan atau kuliah pengembangan sih jatuhnya. Karena kayak gini, mau dimanapun kalian berada, mau dimanapun kalian nanti magang, atau mau dimanapun kalian kerja praktek, pasti ketemu namanya nanti motor listrik. Nah, kemarin kan saya udah jelasin ya, bedanya motor listrik sama generator gitu. Mesin listrik itu kan terbagi ada dua, generator dan motor. Nah, biasanya Bang Philip sama Roma ya bisa ngejelasin ya. Karena kemarin itu tugas-tugas yang TTL itu udah dapat lah kalian. Oke, kembali lagi ke materi. Di sini ada introduction, types of electrical motor, assessment of electrical motor, energy efficiency opportunity. Jadi kenapa? Kalau kemarin di TTL itu kita belajar tentang pengenalan motor listrik, sekarang itu kita lebih masuk lebih dalam tentang penggunaannya dan efisiensinya. Jadi kayak gini, di mana-mana kan industri gimana pakai itu efisien dan efektif. Maksudnya gini, efektif itu alat yang digunakan. Misalnya kayak gini, kamu kalau misalnya mau ngeratain ini adonan misalnya ya, adonan kue, pakai motor DC atau motor AC misalnya kan itu ada penggerak ya adonan kue ya, kan yang menggerakkan. Nah, nanti pilihannya efektif dulu atau enggak nih. Alat yang digunakan udah efektif atau enggak. Nah, nanti ditentukan motor listriknya AC atau DC. Nah, setelah itu misalnya nih milih motor AC. Oke, motor AC udah efektif. Setelah itu ternyata power atau daya yang digunakan lebih besar, berarti tidak efisien, berarti kan ini yang sering yang terjadi. Ternyata dipakai terus menerus nggak efisien nih bahannya, atau misalnya raw materialnya atau inputnya itu tidak efisien gitu, outputnya juga nantinya. Nah, ini yang harus diperhatikan sih dari teman-teman. Oke, klasifikasi sebenarnya beberapa kalian udah lihat ya, di sini ada elektrik motor, motor listrik, dibagi ada motor AC, motor DC. Biar kalian paham juga perbedaan antara motor listrik sama motor DC. Kalau motor itu kan dari listrik, ini kan udah ada electrical motor ya. Dari listrik berubah jadi gerak. Jadi itu kita nyalain mesin listrik. Kalau misalnya kalian di elektro sudah ada sih beberapa alatnya. Beberapa di teknik mesin sebenarnya juga ada. Contohnya apa? Kalau kalian lihat CNC, itu kan motor listrik juga sih sebenarnya kan. Bayangin,
punya alat yang bisa ngiris besi gitu ya, punya alat yang bisa mahat besi gitu, nyetak besi, atau misalnya alat di teknik mesin itu uji material katakan, ada alat yang bisa neken material sekuat apapun itu sampai pecah, sampai rusak gitu kan. Nah, penggeraknya apa coba kalau bukan motor listrik? Cuma yang jadi pertanyaan, semakin besar torsinya, apakah semakin besar putarannya, dan semakin besar daya yang digunakan? Itu kan yang jadi pertanyaan sederhana sih sebenarnya yang kalian nanti cari. Sekarang kita lihat di sini ada pembagian motor AC, motor DC. Nah, motor AC-nya ini terbagi dua, induksi sama sinkron. Kemarin udah tahu ya, asinkron sama itu sama dengan induksi. Sinkron itu istilahnya nggak ada slip, putarannya sama. Jadi gini, buat teman-teman yang baru ya, yang gabung di perkuliahan ini, di motor listrik ini nanti saya akan ngasih contoh misalnya ya, ada putaran gap antara rotor dan stator. Rotor itu bagian yang berputar atau bagian yang berotasi pada mesin yang dikaitkan dengan magnetik gitu ya, diikat gitu ya. Ada koil istilahnya, itu diikat melintir keliling-keliling. Kalau misalnya kalian main apa ya, main bongkar-bongkar mesin apa ya bagusnya ya, kalau kalian udah praktek ya. Jadi karena saya pernah praktek bongkar mesin pompa, kipas angin, biasanya itu ada motor induksi di dalamnya. Biasanya itu satu fasa. Fasa itu maksudnya aliran dayanya, 3 fasa 1 fasa. Jadi hati-hati kalau yang listrik PLN ini yang masuk di rumah itu 1 fasa, tapi yang menjuntai di kabel-kabel listrik 3 fasa. Don't try it at home, very dangerous gitu ya. Oke, sekarang DC. DC pembagiannya separate excited sebenarnya penguatan terpisah, yang kedua ini penguatan sendiri. Kalau ini sebenarnya mungkin masih ingat ya, penguatan terpisah dan penguatan sendiri ini maksudnya apa? Di sini sebenarnya pembagiannya itu dari maksudnya putarannya, rugi-ruginya ya, rugi-ruginya, resistansinya, self excited. Jadi kayak gini, ketika motor itu berputar, medan magnet kan dihasilkan ya, medan listrik itu ya. Nah, medan listrik itu menguatkan sendiri untuk berputar lagi gitu. Jadi ada tambahan lagi tenaga biar nanti putarannya tambah kencang, makanya ada eksitasi atau penguatan. Jadi kalau misalnya ada yang nyebut dia makan pil eksitasi, berarti pil eksitasi itu penguat. Sama juga di motor listrik ada nama self excited, separately excited. Kalau separately excited itu dia itu dikuatkan dari luar sebenarnya. Tapi kalau self excited itu dikuatkan diri sendiri, ada series, kampan, dan shunt. Oke, ini motor DC, ada yang kutub utara sama kutub selatan ya, nerima listrik. Pertanyaan sederhana, ini dipakai di mana sih nih? Coba ada yang masih ingat motor DC? Masih lah ya, kalau kalian ingat itu rata-rata mesin jahit masih pakai sih sebenarnya, sewing mesin itu masih. Apalagi yang masih pakai mobil Tamiya misalnya, crash gear gitu ya. Yang sederhana lah ya yang bisa kalian bongkar. Armatur, masih ingat armatur? Armatur itu apa? Penguatannya ya, penguatannya nanti di antara dua sumbunya nanti. Jadi di mana elektromagnetiknya itu ketika arus itu lewat. Jadi yang menghubungkan nanti shaftnya sama bebannya gitu. Ini yang menguatkan. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian megang kutub utara, kutub selatan magnet itu kan ada kayak ada gaya ya. Armatur ini yang menguatkan sebenarnya, gaya itu kuat biar berputar gitu, perlawanan gitu kan. Utara selatan berputar terus sampai kencang gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan buat teman-teman nanti, karena ending dari kuliah nanti dari saya biasanya sih ada tugas gitu. Kita cek-cek nanti ya teman-teman kalian. Oke, ada yang terakhir ini apa? Komutator ya. Komutator sebenarnya sih hanya pembantu dari armatur ya. Komutator ini commute gitu. Sebenarnya kalau misalnya arus berlebih, ada yang bisa dibangkitkan gitu atau dibantu gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Motor DC ini kalau misalnya ngendalin kecepatan kan kayak gini ya. Pernah nggak lihat mobil Tamiya ketika udah dinyalain bisa dikontrol gitu kecepatannya, di gas, di rem, enggak kan? Nah, kalau misalnya motor DC sekarang itu kalau mau ngendalin kecepatannya tanpa ini ya, tanpa mengurangi suplai dayanya kan kayak gini ya. Kalau misalnya daya dikurangi, misalnya
daya yang dikurangi. Kalau semakin besar daya, putarannya semakin kencang, dayanya semakin kecil, putarannya semakin kecil. Nah, tapi berbeda nih, dayanya tetap, ya, dayanya tetap, tapi yang diubah itu arus penguatannya. Arus penguatannya yang armatur voltage-nya. Armatur voltage-nya ini kalau misalnya penguatnya itu dikurangi, atau yang kedua itu changing field current, mengurangi medan magnetnya sebenarnya, medan di sekitarnya. Nah, yang nggak boleh sebenarnya ini medium speed application ini jarang sih dipakai motor DC ya. Kalau biasanya udah dipakai, dibiarin terus-menerus saja berputar gitu. Biasanya dipakai ini kalau packaging gitu ya. Kalau misalnya motor gerak, tahu packaging nggak di industri gitu? Yang udah lewat barangnya jalan gitu. Kalau udah berhenti stop. Nanti selesai dari itu nanti akan berhenti, akan berputar, pindah lagi ke mesin lain. Nah, biasanya itu kan nggak semua motor listrik itu kecepatannya sama, nggak semua. Ada yang misalnya kecepatannya tinggi tapi nggak bisa bawa torsi gede. Makanya kalau di motor, kalau anggapannya kayak gini, motor bebek ya, yang non matic ya, biasanya kalau misalnya pakai kecepatan tinggi kan 4, tapi kalau misalnya tanjakan berarti butuh torsi gede, itu pakainya gigi 1. Nah, ini juga sebenarnya perbandingannya, kontrol kecepatan armatur voltage, tapi perbedaannya kalau motor kan mekanik ya, kalau ini sekarang mainnya di listrik gitu, motor listrik. Nah, sebenarnya ini udah dapat ya hubungan antara kecepatan, flux sama tegangan armaturnya. Tegangan armaturnya E-nya di sini masih ingin ya, dari force double armatur kan E-nya ya. Kalau orang lihat kan E itu sebenarnya energi, tapi jangan terkecoh ya. Banyak orang menggunakan notasi tapi tanpa melihat notasi satuan. Notasi satuannya volt ya. Kalau misalnya orang elektro yang nyebutnya V, tapi kalau misalnya di motor itu E, P masih sama ya, torsi, N itu speed RPM, revolution per minute-nya, K itu konstanta, nanti berapapun nanti yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa lihat hubungannya itu sama-sama antara medan elektromagnetiknya sama torsinya ini tuh tergantung tergantung konstanta oke lah kita abaikan karena dia nilai tetap ya. Tapi yang paling utama adalah field current-nya atau fluxnya, medan listriknya sih sebenarnya yang dihasilkan. Nanti hasil kali kalau misalnya tegangan listriknya itu dari jumlah RPM-nya, putarannya nanti bisa dihitung nanti. Kalau semakin besar kan berarti tegangannya semakin besar ya. Kalau misalnya kayak gini nih, kalau kita dapat misalnya yang ini, saya nggak muncul ya. Wah, malah kecepatan ya. Coba saya balikin dulu yang lain. Oke, kembali lagi. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya relasi antara tadi fluxnya dari jumlah RPM-nya yang ini, yang RPM ya. Bentar ya, saya coba cari RPM-nya mana nih. Nggak enaknya ternyata Windows Office 2007 itu nggak ada pen slide-nya gitu yang biar bisa ngatur-ngatur gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Nggak enaknya pakai Windows Office 2007, kelamaan jadul. Oke, sekarang kita lihat penguatan terpisah yang ada dua ya, penguatan terpisah sama penguatan sendiri, sun motor. Nah, kalau penguatan sendiri itu ini nih sunnya, dia paralel dengan koilnya. Nih, ini koilnya yang A, ada yang huruf arus ya, ini sunnya, diparalelkan ini lilitannya. Nah, kalau misalnya penguatan terpisah, beda lagi dia jauh dari ini. Jadi lihat nih, dari kecepatan 0, torsi 0, sampai tinggi gimana? Ternyata kalau motor DC itu nyala, torsinya 0 itu kecepatannya udah tinggi. Tapi kalau udah tinggi, lama-kelamaan akan turun. Seiring torsinya tambah tinggi, kecepatannya juga akan turun nih. Jadi berbarengan, setelah itu nanti stuck, bila kecepatan 80, rate speednya 80, torsi makin tinggi nih. Lama-kelamaan torsi sampai 300, kecepatan gimana maksudnya? Kecepatannya, nilainya. Kecepatannya udah mendekati 0 ya. Artinya apa? Kecepatannya, rasio speednya itu boleh berkurang, karena kan power ya.
Jadi kayak gini, kayak nahan berat itu kan butuh tenaga besar, tapi nggak butuh cepet, karena cuma nahan gitu ya, nahan beban. Nah ini anggapannya nol nih, kalau udah gede banget torsinya berarti bisa sampai stuck sebenarnya. Jadi perjalanannya kayak gini, penguatan penguatan sendiri dari motor DC ini kuat, nahan, set, itu yang sampai turun. Nah di situ lihat nih, field win paralel. Jadi paralel tadi yang udah saya bilang, medan arusnya sama plus armaturnya. Sebenarnya ini bisa dijelasin pakai persamaan. Tapi kemarin udah saya bahas ya di TTL, teknik tenaga listrik di perkuliahan itu kalian udah dapat sih sebenarnya. Jadi pakai itu kalian udah bisa sih. Oke, lihat ya, sama ya tadi yang saya sudah jelaskan. Kecepatannya konstan, dari independent of load up to certain torsi. Istilahnya sebenarnya bebannya ini udah independen, bebannya mau berapapun tetap aja nanti udah segini torsinya biar bisa nahan gitu. Istilahnya kayak gini, kalau misalnya bisa nahan beban 2 kilo 3 kilo, pokoknya segitu aja yang bisa dia tahan, kecepatannya udah tetap, udah selesai gitu, dia nahan gitu. Makanya dia kayak gini kan, ada mau sering kalau misalnya nyalain motor listrik gitu ya, bunyi berputar, tapi dia untuk sampai di konstanta torsinya gitu, konstanta apa, sampai kecepatannya tetap gitu ya. Ini kan kecepatan tinggi dulu baru tetap, nggak ada yang kayak gini. Nanti ada tipikal motor lambat cepet. Nah kalau penguatan terpisah DC ini cepet dulu, nanti ketemu kecepatan konstan, nanti lama-lama turun untuk torsi yang paling gede. Speed controlnya di mana? Resistansinya ya, ini ya. Udah masih ingat ya, resistansi, reaktansi, admitansi. Masih ingat ya, resistansi satuannya apa? Ohm. Tapi ingat, cara mengontrol kecepatan di motor DC di mana? Di armatur sama medan arusnya. Di sini nih. Nanti dikurangi aja dari sannya nih. Ini yang diatur-atur. Kayak pernah lihat nggak reostat atau resistor yang digeser-geser? Nah, kayak gitu sebenarnya. Hambatannya aja yang ditambahin gitu. Kurang-kurangin kecepatan gitu ya. Kita pindah sekarang pakai motor seri. Nah, kalau ini yang seri, tadi kalau yang sun itu di sekitar sini ya, di sekitar sini. Sekarang kalau dipindah di sebelah, biasanya di sebelah A-nya, sebelah medan arusnya. Sekarang dia sebelum medan arus nih. Jadi pas udah masuk supply DC-nya, supply listrik arus arahnya, di sini udah ditaruh nih resistansinya. Nah, kalau dilihat dibaca dari grafiknya, kecepatan tinggi tapi lama-kelamaan anjlok ya, nurun drastis, nggak kayak ini, nggak kayak yang sun tadi, dia itu stagnan gitu ya, turun gitu ya, stagnan. Kalau ini turun drastis gitu, tapi lihat torsinya lebih gede. Kalau tadi torsinya cuma 300, nah ini kalau motor yang ini sampai 800 ya. Kalau ditanya medan arusnya di mana? Ya di arus armaturnya juga, jadi sama-sama arus penguatannya. Oke, jadi sebatas gitu sih sebenarnya kalau misalnya kita penguatan dimanapun biasanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Oke, kita lihat. Biasanya dibatasi putarannya itu 5000 rpm, menghindari lari tanpa beban. Jadi kayak gini. Kalau lari tanpa beban atau motor bergerak tanpa beban, biasanya nanti uncontrol, istilahnya malah bisa lepas. Jadi karena ini kan torsinya gede, jadi memang nggak boleh lari tanpa beban kan. Misalnya akan ada yang ngomong kayak gini, jangan jalankan mesinnya kalau misalnya tidak ada isinya. Berarti kalau tidak ada bebannya kayak gini juga sama. Karena kayak gini, pernah lihat nggak teko listrik ya, teko listrik yang plastik yang murah-murah gitu ya, 5 ribuan 10 ribuan kan ada tuh yang filamen yang pemanasnya ya, itu kan dilarang ya, jangan sampai ngasih nyalain itu tanpa ada bebannya. Kenapa? Nanti pengaruhnya sebenarnya bukan di masalah di ininya ya, di listrik, tapi masalahnya itu di kelistrikannya. Kenapa? Kecepatannya bisa lebih sampai nanti tidak kuat di bahannya sendiri, istilahnya nanti overheating, overload di rangkaiannya. Jadi kayak gini, ditetapkan restrict area sampai 5000 rpm, nanti lama kelamaan akan turun kecepatan. Pertama tinggi banget sampai nanti mau naikin torsinya, kecepatannya berturun, naikin torsinya. Pak, ada nggak Pak yang grafiknya 0 sampai ada? Nah, nanti kita bahas. Oke. Paling cocok buat torsi yang tinggi. Biasanya ini kalau misalnya
Kalau kalian lihat pembuatan ini ya, jembatan ya, misalnya ada pemancang gitu ya, bisa sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat DC compound. DC compound dicampur, ada penguatan sun sama seri. Sekarang kelebihannya apa sih? Dia mau ngambil tengah-tengahnya nih sebenarnya nih. Jadi kalau misalnya tadi ada yang mau yang torsinya tetap halus gitu ya, kan makin mahal makin bagus, makin murah makin jelek biasanya bahasanya motor listrik. Karena gini, makin tambah paralelnya, makin tambah resistannya, makin nambah beberapa peripheralnya yang bisa ditambahkan gitu di sistem. Jadi kalau misalnya torsinya, kok Pak sama terus ya kecepatan 120? Enggak, maksudnya gini. Tadi perbedaan yang mendasar itu di grafiknya sih sebenarnya. Rata-rata kalau motor listrik itu bisa dibaca itu dari grafiknya gitu. Dari grafiknya ini motor apa gitu, dilihat dari yang rangkaian listriknya, bukan dilihat dari wujudnya ya. Kalau casing mah wujud semuanya bisa dikibulin gitu ya. Misalnya diganti casingnya bisa, misalnya cuma di template. Cuma yang paling utama itu kalau orang engineer itu ngelihat peralatan itu nanti ngelihat bentuk fisik mesin, habis itu performa mesin sama rangkaian listriknya nanti kalau digambarkan. Nah, terkait dengan rangkaian listriknya sebenarnya nanti setelah kuliah ini nanti ada beberapa software sih nanti akan saya tampilkan gimana caranya nanti menggunakan motor-motor listrik yang akan kita gambarkan itu, winding mesin dan lain-lain. Oke. Torsinya gimana Pak kalau yang ini? Oh, bedanya motor DC compound ini jadi dia udah bisa dikasih beban langsung ya. Berbeda kayak tadi, jadi kayak gini. Kalau yang motor Sun ini, ketika udah mulai, ditunggu dulu bentar sampai konstantanya tetap ya, bebannya bisa langsung. Jadi dia bisa langsung ke beban 80 itu, kalau misalnya udah turun, speednya ditunggu dulu. Kalau yang motor seri ini sampai dia halus gitu ya, halus maksudnya halus turun drastis gitu. Tapi kalau yang mau cepet-cepetan gitu ya, mau cepet-cepetan, nah biasanya langsung di motor compound gitu kecepatannya. Ini. Oke, sekarang kita masuk ke motor AC ya. Ada ajan, saya pause dulu. Nah, sekarang kita masuk di motor AC. Gimana pakainya itu bisa langsung kalian colokin, nggak pakai DC. Kalau misalnya tadi tujuan utama DC itu yang stabil ya. Gimana sebenarnya yang dibutuhkan itu rata-rata ada yang butuh power besar, ada yang butuh penghalusan gitu kayak gini. Tahu nggak mesin parut kelapa sama mesin ini, mesin apa ya? Mesin apa yang sering hampir sama parut kelapa? Mesin pompa. Pakai motor listrik kan? Sama ya. Sama ditarik kan? Sama-sama bahan bakarnya sama ya. Bensin misalnya kayak gitu. Nah, di sini nanti kita lihat perbedaan nanti sinkronus dan asinkron. Perbedaan mendasarnya tadi itu nggak ada perbedaan ini sih frekuensi sebenarnya atau misalnya gap. Oke, let's check it out. Di motor AC sebenarnya lebih kompleks karena ada partnya stator, rotor. Kalau misalnya di DC tadi yang perbedaannya itu armatur sama komutatornya itu ada. Tapi kalau misalnya di motor AC ini poin utama itu stator dan rotor, shaftnya nanti. Nah, kita lihat nih, kok Pak ada DC ya? Bedanya ini sih sebenarnya, DC itu ada ini komutatornya yang ngubah ininya, ngubah arusnya sebenarnya. Yang masuk itu jadi listriknya itu dari AC. Sebenarnya pada dasarnya semuanya motor AC sih, motor AC. Karena kan yang dihasilkan adalah medan magnet, medan listrik sampai timbul putaran gitu ya, putaran mekanik gitu, torsi, kecepatan. Nah, apa perbedaan mendasar? Kalau tadi motor DC itu bisa diatur ya kecepatannya, kalau motor AC ini agak sulit sih. Kalau ditanya bisa, tapi sulit gitu kontrolnya. Karena sekali muter ya udah dibiarin aja gitu. Kalau tadi motor DC kan tambah beban gede, tambah rotor sun, tambah sampai armaturnya dikurangi gitu, beban suplai daya yang dihilangkan ya, tapi diatur aja gitu armaturnya. Nah, kalau motor AC ini sinkronus sama non asinkronus ini atau induksi ini misalnya nanti dipakai kalau dia berputar aja gitu. Yang penting saya butuh motor yang putarannya tetap, nggak diapa-apain, pokoknya muter aja gitu. Biasanya di industri nanti efisiensinya tergantung nanti kebutuhan.
Nah, ini motor sinkron. Motornya ini perbedaan masalah nanti aturan dasarnya ini. Motor sinkron ini NS ini putarannya N, 120 ini karena 3 sudut ya. Kan 120 kali 3, 360 ya. Satu putaran penuh itu dibagi satu fasenya nanti, frekuensinya nanti tergantung. Jadi kayak gini, 120 dikali frekuensi ini didapatkan dari frekuensi listrik kita kan PLN ya, 50 Hz. P-nya ini nanti jumlah kutub pole, number of pole nanti yang menentukan. Semakin banyak pole-nya, semakin tinggi nggak kecepatannya? Enggak ya, semakin sedikit ya, karena pembagi kan. Oke, coba nih dibaca nih. Kalau DC itu eksitasi dan starting yang lemah gitu, low starting cocok untuk beban-beban yang rendah. Tapi kalau misalnya udah tinggi, pakainya DC ya. Makanya kenapa kayak mobil-mobil listrik gitu ya, mobil-mobil listrik, mobil Tamiya pakai DC. Tapi kalau misalnya motor-motor penggerak di misalnya kayak mesin CNC pakainya AC ya, High Electric System. Nah, ini salah satu kelebihannya, paling banyak digunakan di industri. Desainnya mudah, gampang, tinggal disusun gitu ya, tinggal dikit-ikat. Sebenarnya dicari electrical mesin, ada pabrik di Cina, itu windingnya itu bukan pakai mesin, pakai tenaga manusia gitu. Inexpensive, murah, nggak mahal. High power to weight ratio, rasionya ini cukup seimbang dengan tenaga yang besar. Easy to maintain, cuma ganti oli, dilap-lap, selesai gitu. Rata-rata sih kalau misalnya kerja di pabrik, kerjanya ya buru-burunya kayak gitu, ngelapin, kalau ada trouble dicekin. Direct connection to ACS, alternative current power source, bisa dikonekin langsung dari sumber listrik PLN atau sumber listrik yang lainnya gitu, karena kan rata-rata yang dari PLN kan AC gitu ya. Nah, ini motor induksi, tahu tadi motor sinkron. Bedanya motor induksi dengan sinkron, ini nih, squirrel cat ada sangkar tupai. Squirrel itu tupai ya, cat itu sangkar. Dia di sini nih, dia sebenarnya ini. Jadi kayak sangkar, tahu sangkar tupai kan? Tupainya disuruh lari gitu, berputar-putar. Nah, kayak gitu juga sebenarnya. Rotornya disuruh berputar-putar nanti. Di parasotnya lilitannya 3 fasa double layer. Jadi nanti ada double layernya nanti di sini, ini di statornya, nanti yang rotornya dikasih lilitan juga. Kalau ditanya susunannya kayak gimana, agak rumit sih, karena beberapa lilitannya itu sampai harus di-winding ulang. Kalau misalnya kecepatannya kurang, nggak baru putar. Kadang misalnya yang paling sering saya temukan ya, karena saya ngambilnya contoh sehari-hari aja ya. Yang sering saya temukan itu motor listrik di kipas sih, karena saya diminta sama istri servis kipas rumah gitu ya. Biasanya kalau kipas udah nggak mau berputar, biasanya lilitannya kalah, kapasitornya yang kalah. Kalau ngecek ini kan biasanya nyimpan muatan, atau kalau nggak emang lilitannya karena sering berputar gitu ya, arus penguatannya udah kurang gitu. Nah, cara kerjanya, jadi yang kayak tadi, listrik itu masuk ke stator. Masuk ke stator ini, masuk ke stator yang bagian statis, yang nggak bergerak-gerak. Habis itu nanti timbul medan magnet yang menggerakkan rotor. Nih, jadi ada induksi nanti, diarusnya pada rotornya ini yang berputar. Jadi listrik masuk ke stator, induksi medan magnet. Habis medan magnet nanti ada arus di induksi, di rotor, berputar deh rotornya nih, yang menghasilkan pergerakan. Nah, rotor sendiri sebenarnya menghasilkan medan magnet yang berlawanan gitu ya, yang berlawanan sendiri sih sebenarnya dengan medan stator sebenarnya. Jadi kalau ditanya ke saya, Pak, banyak nggak sih Pak sebenarnya motor-motor listrik yang bisa digunakan penggunanya misalnya yang sederhana? Banyak sebenarnya yang bisa digunakan, cuma keinginan kalian itu lebih baik motor rusak ya, atau peralatan elektronik rusak. Saya bilang semua hampir peralatan elektronik itu pakai motor listrik sih, kecuali kayak yang udah nirkabel ya, kayak monitor kayaknya udah nggak pakai motor listrik ya. Apa komputer ada motor listrik, apa fan-nya ada, apalagi yang AC yang ada nggak ya motor listriknya? Ada. Pemutar itu ya rata-rata ada sebenarnya motor listrik yang menggerakkan yang rendah sampai yang kecil. Kecuali sebenarnya kalau kita bahas ya, untungnya nggak ada mata kuliah motor listrik buat kendaraan ya, vehicle ya, belum ada yang di bidang tersebut ya sebenarnya.
aplikasi motor listrik itu kedepannya kalau kalian mendalami misalnya ya untuk efisiensi konservasi industri itu, kenapa harus belajar motor listrik? Karena kayak dulu gini dulu, motor listrik itu hanya dipakai buat industri besar, industri kecil. Tidak pernah terbayangkan bahwa Tesla itu mau bikin mobil listrik gitu kan. Ke pengembangannya ada yang walaupun perbedaannya ada yang pakai fuel cell, ada yang pakai hidrogen, ada yang pakai nuklir dan lain-lain ya. Tapi yang jadi komponen utama di sini adalah motor listriknya. Kan yang masalah yang pernah sering dipermasalahkan itu nanti kan motor listriknya berapa tak gitu ya. Nggak ada kalau motor listrik aja kan, nggak ada polusi. Karena makanya kenapa motor listrik digunakan. Cuma yang jadi utama efisiensinya tinggi nggak nih sebenarnya, kan kita harus mengkonservasi. Buat apa gitu pakai motor listrik ternyata bahan bakarnya lebih mahal gitu, emisi yang dihasilkan juga lebih banyak gitu kan. Misalnya kok malah emisi Pak, jadi kayak gini, pembangkit listrik rata-rata di Indonesia kan masih fosil ya. Jadi secara tidak langsung kalau pakai motor listrik sebenarnya kalau kendaraan ya sama aja ngabisin bahan bakar, minyak, gas, batu bara. Karena kan listrik dari pembangkit listrik non fosil cuma ngubah-ngubah aja gitu, kamuflase. Kalau saya berbicara jujur secara objektif ya sebagai peneliti juga, motor listrik sebenarnya bisa dikatakan polusi juga, polusi secara tidak langsung. Karena rata-rata pembangkit listrik di Indonesia dari power plant non fosil. Coba paling dekat kalau misalnya udah ada belum motor listrik di yang paling sederhana aja gitu. Motor listrik yang di Lampung aja gitu. Siapa coba? Paling apa? Skuter anak kecil kan. Ngecasnya pakai apa? PLN. PLN yang paling dekat di mana? Mana? Coba PLN yang paling dekat. Mana? Yang panjang. Panjang pakai apa? Batu bara kan sebenarnya. Nah, itu sebenarnya yang jadi poin utama. Tapi whatever itu kita lupakan. Kita kembali ke materi. Yang paling utama yang saya tekankan di sini sebenarnya motor listrik itu efisiensi gimana nanti? Sesuai dengan kebutuhan nggak? Ketika kalian nanti melihat untuk masalah konservasi ini gimana industri itu manajemen untuk pergerakan industrinya sebenarnya. Konservasi gimana caranya memilih nanti motor listrik yang sesuai yang bisa digunakan gitu, equipment-nya. Jadi nggak terlalu mendalam kayak kemarin kayak di TTL harus bahas listriknya. Tapi di sini sebenarnya aplikasinya aja sih sebenarnya di konservasinya. Oke, motor industri satu fasa, lilitannya di satu di stator, single fasa untuk suplai tenaganya, ada kurungan tupai di rotornya, membutuhkan starting pemulanya sebenarnya ada sih di teknik elektro ya perawatannya nanti. Nah, tapi setelah ini baru nanti kita tampilkan nanti. 3-4 horsepower application, jadi dia dipakai, tuh udah ada contohnya. Kipas, mesin cuci, pengering rambut ya. Nah, itu yang sering pakai motor induksi. Banyak ditemukan di sekitar. Kan ada nggak diatur kecepatannya? Ada, tengah-tengahnya aja. Motor induksi, kalau motor induksi 3 fasa ada juga kurungan tupainya ya, sangkar tupainya starting sendiri gitu, bisa di starting tegangan gede gitu, high power, daya besar, sepertiga dari daya kuda ya, horsepowernya, misalnya pompa, kompresor, conveyor belt, grinder. Contohnya apa tuh gerinda, conveyor belt itu kayak misalnya di industri yang apa, kalau yang sederhana di bandara, kalau kalian pernah ke bandara gitu ya, yang pengantar bagasi itu conveyor belt, kompresor, ini jangan dibayar kompresor kayak di tukang tambal ban ya. Oke, tapi coba nih yang diperhatikan lebih dekat. 70% motornya ini, yang motor induksi ini dipakai di industri, jadi hampir penguasanya itu motor induksi gitu. Cuma yang lebih mendasar nanti, motor listriknya itu yang dipakai di Tesla itu apa ya Pak? Nanti kita lebih mendalam sebenarnya. Motor tidak pernah lari secara sinkron, tetapi berdasarkan kecepatan dasarnya. Perbedaannya itu adalah slip, jadi gap antara kecepatannya itu nanti slip, jadi kayak mana ya, kayak cheat gitu ya, kalau misalnya ban ketemu alas gitu ya, tanah gitu, slip gitu ya, slip. Nah, di kecepatan motor itu juga sinkronusnya antara kecepatan dasar sama ini kan langsung gitu, ada slip ringnya ini. Nah, slip ringnya ini harus dikalkulasi biasanya kalau motor industri, karena nanti kecepatan stator sama kecepatan apa nih, B-nya, apa, kecepatan dasarnya. Jadi kayak gini, kecepatan berapa yang dibutuhkan, kecepatan dasarnya berapa dibagi dengan kecepatan ininya, nanti bisa kelihatan speednya
Semakin bagus atau semakin kurang? Pertanyaan sekarang, kalau slip semakin gede semakin bagus nggak? Nggak bagus. Yang bagus itu semakin kecil sebenarnya. Nah, ini hubungan antara beban, kecepatan, sama torsi. Oke. Kalau misalnya tegangannya full, gimana nih torsinya? Udah lumayan tinggi ya sebenarnya ya, torsinya ya. Torsinya tiba-tiba dikasih beban gitu ya. Nah, lama-kelamaan dia akan naik sampai udah turun, lockdown gitu. Udah ini klimaks gitu. Habis itu turun, udah. Sampai di titik 100 sudah mati sendiri gitu, nol. Kecuali kalau misalnya yang ini tipe LRC, saya lupa nih kepanjangannya LRC, load current, load rotor current gitu ya. Coba nanti saya cari. Kalau voltage ini dinyalain udah langsung tegangannya 7 kali, tapi lama kelamaan endingnya nol juga. Sama aja kayak sebenarnya ini kayak diagram manusia ya, lama kelamaan juga mati gitu ya. Nah, beda kayak yang FLC nih, sampel torsi nih. Kalau misalnya ini dikasih beban dari 0, 0, 0 sampai tinggi, udah 0 gitu. Jadi hubungannya apa? Kalau tegangannya semakin, arusnya semakin gede, lama-kelamaan torsinya akan 0 juga. Jadi kalau misalnya motor pas dinyalain udah dikasih beban, iya bisa berputar, tapi lama-kelamaan 0. Tapi kalau misalnya dikasih beban sederhana nanti sampai tingkat tinggi, tapi ini nanti udah kalau berputar 100%, rotornya berputar, ya udah nanti nyampe juga di tegangannya nanti sampai bebannya itu sampai 0, udah nggak kerasa gitu sebenarnya. Jadi kalau berputar kan lama-kelamaan kayak gini. Ketika kalian nahan beban, ngangkat beban pertama berat ya, tapi kok lama-kelamaan ringan karena udah terbiasa gitu bebannya nanti. Tapi ini torsinya udah 100% nih, tapi bebannya gimana? Listriknya yang disuplainya hampir sama sekali karena udah berputar sendiri kan. Berputar sendiri itu maksudnya listriknya udah nggak kepake banyak gitu, udah karena berputar kenceng gitu. Oke. Start high current and low pull up. Jadi arusnya tinggi, bebannya tinggi, tapi torsinya rendah gitu. Lama kelamaan akan turun. Ini kalau ini yang di bawah ini 80% kecepatannya dan torsinya dilepas gitu ya. Dilepas habis itu kelihatan ya, nanti breakdownnya sampai ke bawah gitu. Oke. Jadi itu perbedaan mendasar. Kalau ditanya kerangka pikir dari motor listrik sendiri, yang pertama itu tujuannya mau ngapain motor listrik itu? Tujuannya itu penggunaannya. Kalau ditanya parameternya apa aja, parameternya itu torsi, kecepatan, itu aja sih. Tapi kalau dibedakan dari bentuk jenis DC dan AC itu, yang tadi saya bilang, DC ada komutator sama armatur, di AC itu ada apa? Ada sangkar tupenya ya, woundingnya nanti dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat full speed, torsi, and stator current are 0. Ketika kecepatan penuh, torsi dan statornya apa? 0. Jadi udah berputar kenceng, torsinya 0, sampai apa? Sampai bebannya benar-benar 0. Jadi udah nggak kerasa gitu kalau udah full speed gitu. Oke, ini asesmennya, efisiensinya itu ini sebenarnya udah dapet ya sebagian teman-teman dari yang PSE 01. Rugi-rugi fixnya, rugi-rugi total, rugi-rugi rotor yang berubah jadi panas, rugi-rugi stator, friksi, rewinding, sama stray atau kehilangan beban gitu ya, bebannya. Yang mempengaruhi itu motor listrik sebenarnya umur, kapasitasnya kalau nggak sesuai dengan bebannya, speednya itu ketika ya sama sih, ini kaitannya dengan beban juga. Kalau misalnya torsi gede malah dikasih motor untuk kecepatan cepat ya, kecepatan tinggi ya nggak sesuai gitu, harus disesuaikan dengan kebutuhan, tipenya, suhunya kalau overheating, rewinding yang maksudnya ini lilitan di dalamnya sama bebannya. Ini desain untuk 50-100% beban. Kalau yang paling efisiennya 75% bebannya, dan di bawah 50% ini kelihatan ya. Maksud dari ini sebenarnya kayak gini, efisiensi ini kebaca nanti yang paling optimum itu 60-80 nih. Kalau misalnya bebannya panjang, yang paling bisa didesain ini 20-120. Tapi yang paling optimal itu kalau
efisiensi motor itu 60 sampai 80 sebenarnya. Acceptable operating itu maksudnya kayak gini, efisiensi itu kalau misalnya udah diukur ya kecepatannya ya, output tegangan sama kecepatan udah dihitung, diukur ulang gitu ya. Oh ini nggak udah sesuai gitu, kalau misalnya kita assessment gitu ya motor listrik gitu. Jadi nanti ada kayak panduan gitu, pengecekan alat, makanya ada kayak laser torsi ya gitu ya, gitu kecepatan, hitung arus nanti sama nggak dengan base loadnya, sama nggak dengan base putarannya nanti ketika pengecekan. Ini beban motor 0,74547 ini sebenarnya perubahan dari daya ke watt, horsepower ke daya ya. Karena satu HP itu 0,74 watt, 745 watt sebenarnya satu HP gitu ya. Ini perubahan aja sebenarnya horsepower. Jadi beban ini nanti diukur, efisiensinya ini diukur dari P-nya ini, P ini fase 3 fasanya kalau misalnya motor induksi yang kita pakai, kita uji dikali dengan efisiensinya nanti 60%, bebannya nanti berapa gitu ya. Padahal yang beban kita kasih itu udah kelihatan gitu nanti berapa sebenarnya dari nameplate tegangan ataupun arus. Nah, berbicara tentang beban motornya bisa pakai metode ini, lingkaran measurement slip method yang tadi saya bilang di motor induksi, perbandingan antara base putarannya sama base putaran ini ya, rotornya ya, sama nanti balik dulu ya, koreksi saya kalau nggak salah stator ya, base speed di sinkronusnya, kecepatan sinkronusnya nanti di rotornya, nanti bukan stator ya, maksud saya di rotornya itu speednya. Dan yang kedua lingkaran measurement, kalau misalnya nanti ngukur misalnya dari arusnya nih, yang mana sih yang tegangannya udah terfokus nanti. Yang kalau misalnya kalian pakai mesin CAT itu misalnya dipakai buat pemodelan mesin listrik, motor listrik sampai input power. Nah, ini yang kemarin udah dapat ya di TTL cara ngukur P-nya 3 fase tegangan. Kalau P di matematika kan 22/7 ya, tapi ini kalau ngukur faktor daya masih ingat ya, akar 3 itu kalau dikali mau dihasilkan tegangan dari satu fasa dibagi 1000 itu pengalinya ya. Ini kalau beban motor ini udah kalian dapat sih sebenarnya, determine persentase load, hasilnya penggantian, efisiensi. Kalau efisiensi sih ya ini poin utama kalau misalnya ngukur, penggunaan energinya, pengurangan bebannya, variabel beban, kualitas tegangan, rewinding ini kalau misalnya peralatan mekaniknya digulung ulang, power factor correction, ganti kapasitornya, improve maintenance, speed control, jadi nggak dikasih kecepatan tinggi juga di motor induksinya. Kalau dilihat dari gambar ya, standar India, karena kalau nggak salah pakar-pakar listrik kalau motor itu rata-rata saya kiblatnya ke India ya. Mereka banyak pembahasan di YouTube, di rata-rata di Institut Teknologi Bombay lumayan. Kalau kalian belajar ya, hampir saya bilang walaupun mereka ngajar pakai tulisan kertas habis itu di videoin, itu pada tahun 2009 loh, mereka udah mulai LMS, Learning Management Center itu, Learning Management System itu ngajar online itu kayak gitu, kertas ditulis gitu. Kalau sekarang kenapa saya coba rekaman, kadang-kadang saya harus ke kamar kecil berhenti dulu ya, biar kalian waktunya lebih efisien juga nanti ketika belajar gitu ya. Oke, efisiensi 3-7%, expensive rapid paybacknya, penggantian motornya gampang ya. Motor induksi itu karena cuma bagian peripheral dikit-dikit aja, gampang diganti gitu. Oke, ini yang tadi saya bilang, rugi-rugi yang hilang. Kalau bisa efisiensinya semakin kecil semakin bagus, panasnya semakin lama semakin bagus. Udah ada yang tahu ya penguatan yang magnet permanen, fixed loss. Ini gabungan sebenarnya arus eddy, choppernya, arus tembaganya, stator, rotor, friksi, semuanya bisa diukur sebenarnya. Tapi itu nggak usah saya lebih detail, itu sebenarnya di TTL gitu ya. Tapi ini nanti paling pertanyaan esai gitu. Oke, ini untuk yang pengurangan beban di bawah. Sebenarnya dicek dulu yang paling utama ketika menyalakan motor listrik itu kayak gini. Ini motor harus pakai beban atau enggak gitu. Karena gini, jangan sampai mengakibatkan kekacauan di ini ya,
Karena pernah satu kejadian, satu pabrik, satu line produksi itu gagal. Satu line produksi gagal itu bisa menghancurkan sampai produksi 1 miliar dalam sehari gitu ya. Kan satu mesin kacau gitu ya, rusak ya. Nah, ini yang harus dipahami sebenarnya buat teman-teman. Jadi kalau satu line, satu sistem rusak misalnya, reason for underloadingnya misalnya alasan-alasan ketika nggak boleh dikasih beban, ini kita abaikan, ini yang menyebabkan beberapa industri nanti kacau. Konsekuensinya meningkatkan rugi-rugi di motor, mengurangi efisiensi motor. Ini ya meningkatnya ya. Power faktornya pokoknya kacau lah di bagian motor-motornya nanti nih. Penggantiannya itu tuh kurang dari 50%. Jika motor tidak beroperasi 60-70%. Jadi kayak gini. Kalau nggak rusak sih paling kapasitor gitu yang ganti. Tapi kalau motor nggak berputar, ya udah rewinding ulang berarti. Kayak gitu aja sebenarnya 60-70%. Jika motor berputar kurang dari 40%, ini nih yang harus. Ini mode start ya, mode start yang udah mulai ya. Mode bintang nanti ada juga model delta, model delta nanti kalau 3 fase sebenarnya. Oke, diseleksinya dari mana? Diseleksinya itu dari sesuai dengan kalau misalnya beban sebentar gitu, short periode gitu. Diuji dulu gitu, motornya bisa atau enggak gitu kalau beban tambah. Ini sih rata-rata example. Contoh 1, unbalance-nya 0,4, suhunya nggak meningkat. Kalau yang contoh kedua, unbalance-nya 2,3, karenanya 17, temperaturnya naik. Tapi lama-kelamaan naik juga ya. Contoh 1, contoh 3. Nih pertanyaannya, improve power quality, keep voltage unbalance within. Jadi yang bisa ditolerir itu cuma 1% gitu. Ketika ketidakseimbangan tegangan gitu. Kalau misalnya menguji satu fase dengan fase yang lain nggak seimbang, parameternya itu minimal perbedaan itu cuma di bawah 1% gitu, atau 1% gitu ya. Ya rewinding ini kadang-kadang, sometimes ya, kadang-kadang 50% dari motor karena sebenarnya udah diatur ya. Ini penggantian hampir 15 tahun sih kalau motor tua. Makanya kalau misalnya kayak pabrik gula, mau pabrik apa aja ya, banyak sebenarnya. Cara meningkatkan power faktornya yang saya bilang ya kapasitor ya. Rata-rata kapasitor itu pasangannya itu induktor. Jadi dia kayak perangko gitu sama amplop gitu. Dia nempel gitu di motor induksi. Jadi menurunkan rugi-rugi, mengatur regulasi tegangan, efisiensinya. Nah, tapi dilihat nih kapasitasnya itu tidak boleh lebih dari 90% dari beban KVR-nya atau tegangan reaktifnya. Jadi sisa-sisa daya reaktifnya, sisa-sisa dayanya nggak boleh lebih dari 90% biar seimbang gitu. Ini checkingnya motor, oli, cek debu, jangan sampai ada yang masuk ke dalam windingnya atau lilitannya, ventilasinya. Sebenarnya motor listrik itu kedap sebenarnya. Speed control udah ya ini ya, 2-4 lilitan, variable speed. Sebenarnya ini kalau di beberapa ya speed control induksinya ini ada juga misalnya. Oke. Nah, ini kan udah selesai ya. Nah, akan saya tunjukkan ini dia. Ini adalah beberapa contoh dari motor listrik. Katanya sebenarnya saya udah janji dia SE01 ya. Pak, kapan ya Pak KMI ini gitu kan, motor tipe. Nah, oke, error. Sorry, error. Coba ya, medcat saya. Oke, let me check gitu ya. Motorcad, jadi khusus buat perancangan motor listrik gitu sebelum dia papain gitu ya. Nanti dicek. Oke, thank you. Nah ini, jadi sebelum nanti motor kita keluarin gitu ya, ini lilitannya nih, windingnya nanti ini berapa kutub gitu ya, pole-nya nanti, N-nya gitu ya. Di sini kita lihat nih input data, kita bisa lihat nih kondisinya. Temperaturnya itu sampai 40, laminasinya stator. Pertanyaannya,
Cara mencari frekuensinya gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya, aku temperaturnya. Nah, kalau baca kayak gini gimana? Gini Pak, ini sebenarnya diagram listrik ya. Diagram listrik kalau misalnya motor listrik nanti kalau berputar atau misalnya ini. Coba kita lihat resistansi ini ada label, ada resistan kalau saya ubah. Oke, kelihatan ya. Kapasitor resistannya, saya nggak tahu nih beneran nggak kapasitor ya. Saya cek ya, housing. Ini sebenarnya bukan gambar sebetulnya, tapi gambar sistem rangkaian listriknya. Label, oh nih kelihatan starter bornya, housing, plate, listrik masuk, steady state, sampai nanti putaran, ambilnya subnya, rotor lamnya. Ini agak bingung ya kalian kalau misalnya ini radial, aksial. Ini kalau dibelah ya kalau gambar tekniknya. Ini sebenarnya fault testing analysis gitu. Ini skematik untuk data. Nah, ini sebenarnya beberapa gambaran ya. And space-nya. Kalau misalnya motor di running, coba saya running dulu ya. Motor type WFC. Oh, oke. Okay. Ya ginilah kalau misalnya motor kita punya cuma lisensi demo ya nggak apa-apa, minimal pakai 6 bulan gitu ya, namanya juga belajar kan. Oke, ini yang perlu kita perhatikan. Pak, kok banyak banget ya parameternya, sedangkan yang Bapak kasih tadi parameternya cuma sedikit. Jadi kayak gini, nggak semua materi yang kalian dapatkan di perkuliahan itu akan sama dengan di industri. Jadi kita cuma ngajarin yang umumnya. Jadi yang paling utama ketika motor listrik ini cuma ini ya, tambahan aja ya. Tapi yang kalian lihat nih kayak chopper diameter. Jadi diagram tembaganya ini adalah nantinya kalau misalnya kita mau desain rugi-ruginya berapa, pengaruhnya apa? Diagram apa tembaganya ini kalau misalnya kita mau mengurangi rugi-rugi pada putaran motor misalnya. Sekarang kalau misalnya saya pakai konduktor, konduktor. Ini apa? Kebetulan kemarin nemu sama temen ya, cara ngedesain motor listrik itu sebelum diproduksi secara total. Jadi kayak gini, kalau kan kalau gambar arsitek kan digambar dulu, baru dinaikin batakonya dan lain-lain gitu. Nah kalau motor listrik itu sama gini, kita mau ngasih satu-satu windingnya nanti kayak gimana gitu, nanti satu-satu gitu kan. Udah diatur nih integrasinya. Sebenarnya hampir sama kerjaan kalian itu di arsitek sama desain teknik itu sama. Cuma perbedaannya periferalnya ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, nanti saya coba kasih, tergantung ya, nanti saya lihat ada tugas kan yang bisa saya kasih ke kalian terkait pengenalan motor di ini konservasi energi ini. Jadi seperti ini, kalau motor listrik nanti dilihatin apa udah memenuhi green ini ya, green skenario ya. Jadi ada udah sustainable atau belum gitu. Oke, ini temperatur power ya. Ini nggak terlalu sih, rata-rata ini power. Jadi apa nih? Nah, ketika saya klik, ini space-nya WDG-nya sampai, coba ya stator ya. Stator saya hilangin, ada nggak yang muncul? Magnetiknya. Ini daya sih, nggak sama. Coba daya. Oh, ternyata daya karena polnya ini banyak ya, sampai 20 pol ya. Sampai housing rate. Coba kita lihat dulu input data value-nya. Oke, ini bisa dipilih motor-motor yang dipilih. Eksternal radiasi. Lumayan. Nih software ternyata. Ini sampai bisa ngedesain konduktivitas, bahan yang digunakan, gapnya berapa. Ini geometrinya motor yang kita mau desain gitu ya. Coba output data. Ini udah langsung ya. Coba kalau kita bikin baru. Oke, ini gambar baru ya.
Nanti kalau misalnya kita mau diminta gambar, biasanya kayak gini ya. Misalnya kayak gini, kita mau disuruh ngisi nanti ini berapa gitu ya. Misalnya kita mau ubah-ubah gitu ya. Magnetiknya itu kita naikin jadi 150. Apa yang berubah? Tidak ada sama sekali, nggak kelihatan. Oke. Ternyata kalau ini naikin, coba kalau kita kurangi jadi 10. Kita enter. Oh, makin kecil. Ternyata itu adalah magnetic sistemnya. Nah, itu sih cara-cara ngedesain mesin ya. Nanti ini sih kayak sebelum kalian ngapa-ngapain gitu. Gitu. Oke. Kalau semakin padat makin bagus nggak ya kalau 200 gitu. Coba. Makin bagus nggak ya? Tegangannya kayak gimana gitu. Oh, nggak bisa ya, terlalu padat. Malah nggak ada gapnya nanti. Kecepatan statornya itu nggak ada gap udara, nanti medan magnetnya malah kurang gitu ya. Oke. Nah ini sebenarnya ini gambar standar, tapi tinggal kalian kalau kalian mau belajar ya, ini penampang melingkarnya, ini 3D-nya ya. Sebelum nyoba nih. Nah, menarik nih. Nah ini motor listriknya. Ketika kita rotor, coba ya saya unchecklist, saya hanya mau ngelihat rotornya. Nih laminasi sama magnetnya. Ini yang tadi saya bilang, kalau semakin tebal tadi, saya perbesar ya. Nih, oke. Ini penampangnya kalau misalnya motor listriknya. Yang paling untuk komponen rotornya tadi. Habis itu kita kasih stator. Nah, yang tadi ini yang kita udah ngasih sebenarnya beberapa apa ya ini sangkar tupenya yang mana coba? Bisa kalian lihat ya. Outer casing. Nah, yang tadi sih gambarnya ini kalau casing luar gitu ya. Sampai dikasih biring. Tahu biring nggak? Biring, saf biring. Tengah-tengahnya itu loh. Yang apa? Sumbu. Sumbu. Sampai ngasih piringan. Nah, motor listriknya, plate-nya. Jadi ya kayak gitu sih motor listrik gitu. Saya nggak tahu, udah nggak dapat nih gambar mesin kayak gini ya di kalian. Tapi nggak usah lah. Sebenarnya pengennya saya kalian gimana merancang motor itu seefisien mungkin. Outputnya dari mana sebenarnya? Lihat dari output datanya nanti. Efisiensinya itu sebenarnya data yang kalian dapatkan di sini bisa kalian lihat di Nspace-nya 3000 watt, di sini 2000 watt, FR-nya, outernya, eksitasi ya, Nspace-nya ini. Kita lihat nih rotornya, laminasi Nspace-nya sama nggak? Coba kita lihat ya, kalau misalnya ini 39 3000 ya. Kalau misalnya semakin besar dayanya, lossesnya gimana nih? 120 ya. Paling gini nanti kalian boleh tugas mandirinya nanti dari PPT yang akan saya bagikan di sini nanti. Kalian lihat kan nanti motor induksi, kalian bisa pilih dari software tadi itu. Data yang sudah ada, kalian analisis, nanti coba dicek rugi-rugi ininya. Cara mengukur rugi-rugi fixed loss-nya, statornya, I2R-nya, rotornya, sama style loss-nya. Jadi nanti tugas kalian itu tinggal di screenshot saja data yang dari sini nanti. Coba kalian lihat kesimpulannya nanti, apakah semakin tinggi load loss-nya daripada outputnya yang ini ya, daripada outputnya. Mana nih yang tadi ini? Ini kan loss ya, loss ini kurangnya gitu. Oke nih. Nih. Kita hitung nih. Efisiensinya berapa? Semakin bagus atau semakin rendah? Tugas dari kalian nanti membandingkan efisiensinya berapa. Saya cuma mau lihat kalian udah bisa paham belum nanti. Ngelihat dari efisiensi motor ini dari rugi-rugi besinya, rugi-rugi stator, rugi-rugi rotor gitu. Nanti saya akan buat di
di periksi vending mesinnya. Nanti kalau ditanyain, Pak, cara ngelihat datanya nanti gimana nanti? Oke, nanti akan saya screenshot, atau kalau misalnya kalian enggak, nanti sekitar jam setengah 3 ya, atau jam 3 gitu, kalian salah satu nge-WA saya, kita Google Class, nanti tanya jawab, nanti sambil saya tunjukin gitu data-datanya gitu, yang mana yang kalian menggunakan. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.